Ya, Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Saya telah membaca chat Ibu. Dan kalau hari ini ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya sih Bu, sebenarnya saya butuh seseorang untuk mendengarkan masalah saya Bu. Apa Ibu ada waktu? Insya Allah ada Ibu. Tapi ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Memangnya ada masalah apa Ibu? Iya Bu, begini, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan salah satu anak wali saya yaitu Rini. Saya kan punya murid di kelas 10. Dia terlihat kesulitan dalam memahami materi bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggrisnya terus menurun dan dia nampak semakin frustasi, Bu. Jadi, murid Ibu bernama Rini kesulitan dalam memahami bahasa Inggris, nilainya terus menurun dan tampak frustasi. Bisa Ibu ceritakan secara detail kejadiannya, Ibu? Iya, Bu. Jadi begini, Bu. Terkadang kalau saya masuk di kelas, ya, Rini itu kayaknya kurang fokus dalam belajar bahasa Inggris. Dia sepertinya kesulitan menghafal vocabulary seperti kata benda dan kata kerja. Dan hal ini membuatnya kesulitan mengikuti materi di kelas. Tadi Ibu menyatakan bahwa selain tidak paham materi bahasa Inggris dan nilainya menurun, juga tampak semakin frustasi. Dari mana Ibu tahu kalau dia tampak frustasi, Bu? Iya, dia tampak frustasi karena dari hasil pemantauan saya selama saya mengajar di kelas, dia setiap diajukan berikan pertanyaan, dia kayaknya tidak terlalu paham apa yang Ibu atau apa yang saya sampaikan kepada dia. Jadi saya merasa bahwa itu barangkali bentuk kefrustasian dia karena dia tidak memahami apa arti daripada kalimat-kalimat yang saya lontarkan kepada dia. Dari cerita Ibu bahwa frustasi yang nampak pada Rini ini karena dia tidak bisa memahami materi pelajaran yang diterima Ibu, terutama vocabulary, termasuk kata benda dan kata-kata kerja Ibu. Iya Bu, seperti itulah. Jadi Rini kesulitan memahami bahasa Inggris karena sulit menghafal vocabulary seperti kata benda dan kata kerja. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar siswa Ibu Rini ini dapat memahami materi bahasa Inggris, Ibu? Apa ya Bu? Saya mungkin akan mencoba mencari tahu kira-kira gaya belajar ini itu seperti apa. Kira-kira itu yang harus saya tahu Bu, yang harus saya telusuri dulu, gaya belajar ini itu seperti apa. Nah, untuk menelusuri gaya belajar ini langkah apa yang akan Ibu lakukan? Untuk mengetahui gaya belajar ini mungkin sebagai langkah awal yang saya lakukan itu adalah melakukan asesmen kognitif sehingga memudahkan saya untuk mengidentifikasi dan mengenali jenis atau gaya belajar apa yang dia inginkan. Jadi Ibu akan melakukan asesmen kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar apa yang diinginkan oleh Rini, begitu ya Bu? Ya Bu. Jadi itu sebagai langkah awal yang ingin saya lakukan untuk mengetahui gaya belajarnya. Terus apakah setelah melakukan asesmen itu masih ada langkah yang lain Ibu? Iya Bu, jadi selain saya memberikan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar Rini, mungkin juga saya akan melakukan pendampingan khusus untuk tiap materi yang belum dan kurang dia pahami. Jadi seperti saya akan menuntun dia bagaimana cara membaca, kemudian bagaimana cara menghafal kosakata yang baik dan benar.
Karena terkadang Bu ya, kalau bahasa Inggris itu memang agak susah, lain tulisannya, lain pengucapannya. Jadi kendalanya mungkin di situ tentang pengucapan atau dalam bahasa Inggrisnya itu pronunciation Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan pendampingan khusus terkait mata pelajaran saya. Oh, jadi Ibu akan selain tadi memberikan asesmen kognitif, Ibu juga akan memberikan pendampingan khusus yaitu dengan cara mengeja kata-kata bahasa Inggris, karena ya kita tahu bahwa bahasa Inggris itu beda tulisan dan beda pengucapannya ya Bu ya. Iya Bu, kata orang itu bahasa Inggris katanya bahasa munafik. Wah, luar biasa sekali Ibu. Nah, agak susah pengucapannya. Betul ya. Saya juga Bu sangat kesulitan dalam berbahasa Inggris. Nah, selain itu tindakan Ibu ini memberikan asesmen kognitif dan memberikan pendampingan tambahan kepada Rini. Kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu dalam upaya meningkatkan hasil nilai belajar Rini, terutama pada pelajaran bahasa Inggris ini Bu? Selain dari Ibu guru sendiri. Iya Bu, jadi saya sudah komunikasikan hal ini kepada teman saya, teman semapel, untuk bisa membantu saya membimbing anak tersebut. Jadi kalau misal saya tidak punya waktu luang untuk memberikan dia materi tambahan, teman saya yang punya waktu luang, yang tidak punya jam mengajar pada saat itu, dia bisa melakukan pendampingan khusus untuk memberikan materi-materi yang memang dia tidak paham pada materi bahasa Inggris. Oh, ya, jadi bagus sekali itu Bu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak sempat memberikan pelajaran tambahan kepada Ibu Rini, Ibu akan meminta pada rekan kerja yang pada saat memiliki jam kosong ya Bu ya? Iya Bu, jadi seperti itu. Oh, saya setuju sekali Bu. Makin cepat ya Bu, makin baik untuk dapat mengejar ketertinggalannya ini Rini. Tapi apakah ini bantuan yang Ibu butuhkan itu, apakah hanya dari pihak sekolah, tidak ada ya dari pihak luar Ibu? Apakah dia orang tua di rumah apa? Iya Bu, jadi begini Bu, setelah saya komunikasikan juga dengan teman, jadi saya berpikir bahwa mungkin kerjasama dengan orang tua ya di rumah itu sangat dibutuhkan juga. Jadi di samping dia memberi semangat kepada anaknya untuk tetap semangat belajar bahasa Inggris, dia juga akan memberikan juga pendampingan. Jadi ada artinya bukan cuma sekedar belajar di sekolah, tapi ada juga kontrol langsung dari orang tua. Jadi supaya ada kolaborasi yang baik antara orang tua siswa dengan guru. Wah, ya, bagus sekali Ibu ya. Kerjasama dengan orang tua siswa tersebut Ibu. Ya, jadi ini bisa untuk meningkatkan minat belajar murid Ibu ini Rini. Ibu akan melibatkan teman rekan kerja yang pada saat jam kosong untuk membantu Ibu membimbing Rini, dan juga untuk membantu dan meminta orang tua di rumah untuk membantu Rini dalam belajar bahasa Inggris ini ya Bu ya. Nah, iya. Semoga usaha Ibu ini dapat mengubah Rini yang awalnya tidak memahami materi bahasa Inggris akan lebih paham lagi ya Bu. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang ini? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sudah agak lega dan beban pikiran pun sudah tidak ada lagi yang saya rasakan, dan saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu atas waktu luangnya. Sama-sama Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas bagaimana kemajuan Rini dalam belajarnya setelah Ibu melakukan asesmen kognitif dan memberikan materi yang tambahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.